موصوف بكل كمال ليس كمثله شيء وهو جامع الكمال غني عمن سواه. والصلاة والسلام على السيد الكامل بالفضائل الذي خصصته في الآذان بصاحب جانب الصفات الكمالية والفارق في خلقه وخلقه بأشرف الخصوصية، الحبيب العالي القدر العظيم الجاه، ولم يخلق الخلاق خلقا مثله لا قبله ولا بعده أفضل منه وأكرم منزلته عند حضرة سلطان المملكة الأحدية، وجعلته واسطة العلم لأهل لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه بكل حتى نفس العدد ونسيحه من الله وعلى بعده. Hadratul Muhtaram wal Mukarramun, para sesepuh, sepuh, para alim ulama, para habaib, maaf apabila saya tidak bisa menyebutkan satu persatu, tidak berarti mengurangi takdim hormat kita kepada para beliau. Dan yang saya hormati bapak-bapak instansi dan dari instansi pemerintahan, Forkominda, Bapak PJ Bupati, Bapak Dandim, Bapak Kapolres, bapak-bapak dari instansi pemerintahan sipil, TNI, Polri yang selalu kita banggakan, panitia penyelenggara dalam rangka Maulid Nabi Sallallahu Ta'ala Alaihi Wasallam, dalam rangka mensyiarkan mahabbah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan yang saya hormati Pak Camat, Pak Dandami, Pak Kapolsek serta jajarannya, Bapak Kepala Desa dan Kepala Kelurahan, khususnya Desa Dukuh Maja seperangkatnya, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Malam ini kita sempat masih berkumpul yang demikian, walaupun sudah jam 12 ke atas, masih semangat dan giat menandakan cintanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita dimasukkan jajaran yang pernah ditanyakan oleh sahabat Anas bin Malik, mata sa'ah ya Rasulullah, kapan kiamat itu ya Rasulullah? Maka Rasulullah bertanya balik kepada sahabat Anas, "Ma'adatalaha, apakah kamu sudah siap untuk menghadapi yaumul qiyamah?" "Tidak, belum ya Rasulullah, kecuali aku ini mencintai modal saya. Saya mencintaimu dan saya mencintai Abu Bakar dan saya mencintai Sayyidina Umar," artinya sahabat. Hanya itu yang amal saya, tidak besar sholat saya, tidak puasa saya. Maka Rasulullah terus menjawab, "Almar'u ma'aman ahabbta." Kelak manusia itu akan dikumpulkan dengan orang-orang yang dicintainya. Kita sepakat kita cinta sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita cinta kepada contoh-contoh orang yang alamat cinta kepada Rasulullah, pasti cinta kepada para sahabatnya. Kalau cinta kepada Rasulullah, cinta sahabatnya, pasti cinta kepada pewarisnya adalah para ulama. Kalau cinta kepada para ulama, para sahabat, pasti cinta kepada ahli bait Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena tiga ini tidak bisa dipisah-pisahkan. Tanda alamat cinta kepada Rasulullah, cinta sahabat, cinta ahli bait Nabi, cinta kepada para ulama, cinta kepada para auliya. Bila mana cinta ini kita selalu berkembang,
insya Allah akan memperlekat, akan mempertingkatkan keukhuwahan kita di antara sesama kita, akan meningkatkan ibadah kita karena kita selalu akan meniru perilaku apa kepada orang-orang yang dicintainya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Memperingati Maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam bagian ihya sunnah, menghidupkan sunnah, menghidupkan riwayat Kanjeng Nabi. Kita tidak akan keparman obor, tidak kepaten obor. Dengan kita meriwayatkan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan tambah kita mengenal lebih jauh siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan sekadar mengenal Rasulullah Rasul dan Nabi secara keimanan, tidak, tapi akan lebih jauh kenal kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa beliau? Seseorang yang telah didatangkan kepada kita semuanya didasari dengan laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Kalau kita artikan pada bahasa Jawa, laqad ja'akum, teman-teman ingsun nekakaken marang sliramu, sliramu itu rasulun, seorang utusan Allah Subhanahu wa taala, disebut pangkatnya. Allah taala itu memerintah dan mengangkat seseorang yang jadi utusan bukan sekadar sebatas rasul, tapi sifatnya itu telah dicontohkan, dipaparkan kepada umatnya. Apa diantaranya sifat rasulun min anfusikum, dari kalian manusia, bukan jin, bukan manusia. Manusia yang mempunyai sifat azizun, orang yang sangat peduli, orang yang sangat berat. Karena apa? Alaihi ma'anitum, hatinya tidak tega apabila melihat keberadaan umat itu sendiri, dan berat rasanya untuk menanggung umat tersebut, dan selalu akan menjaga kepada keberadaan umat dari dunia ini sampai akhirat nanti. Nah, diringkas oleh Allah Ta'ala, mempunyai sifat azizun alaihi ma'anitum harisun alaikum. Sumbernya cuma apa diantaranya? Bil mu'minina raufur rahim. Dua asma Allah Subhanahu wa taala ini diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, raufur rahim. Kapan kita akan bisa meniru baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Begitu cintanya, begitu sayangnya kepada umatnya, sampai bangun dari kubur saja yang ditanyakan bukan istrinya, bukan keluarganya, tapi kaifa ummati ya Jibril, nah, bagaimana keberadaan umatku. Maka padahal malaikat Jibril sudah menjemputnya dengan pakaian-pakaian dari jannah yang luar biasa, Rasulullah tidak mau memakainya. Yang ditanya, kaifa ummati ya Jibril, bagaimana keberadaan umatku. Kalimahnya simpel, kulitnya kaifa ummati, tapi kalau kita terjemahkan lebih jauh, mestinya kita akan berbicara. Kita akan berbicara. Apa diantaranya? Sejauh mana tanggung jawab kita? Karena kita itu mendapat warisan dari baginda Nabi, azizun alaihi ma'anitum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Kita tanya kepada diri sendiri, sejauh mana kita saling mencintai di antara sesama kita? Apakah kita menjadi umat apa yang selalu memberikan keberat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kapan kita akan menjadi umat yang selalu membahagiakan, bukan menyusahkan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Apa dikira Rasulullah di dalam kuburnya itu tidak melihat keberadaan umat? Hayati indallahi khairul lakum wa mamati indallahi khairul lakum. Hidupku, ketika hidupku untuk kalian baik semuanya. Ketika matiku pun di dalam barzah untuk kalian baik semua. Bagaimana tidak ketika umat itu baik, kompak, rukun, luar biasa, saling menasihati, saling mengayomi. Allah Ta'ala memberikan tahu kepada, itulah umatmu ya Habibi. Tapi ketika umatnya mudah dipecah belah, jangan tanya. Ditunjukkan oleh Allah Ta'ala, itulah umatmu keberadaannya kok begitu ya Muhammad. Rasulullah susah. Nah, kita ini apakah menjadi umat yang akan selalu menyusahkan baginda Nabi SAW? Apa yang harus kita perbuat? Apa yang harus kita perbuat? Ayo kita kembali
kepada sabdanya Allah Ta'ala, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Diperintahkan oleh Allah Ta'ala apa itu antara sabdanya, katakanlah wahai kekasihku, bila mana kalian cinta kepada aku, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalimah cinta kepada aku ada mandatnya. Rasulullah diberi mandat oleh Allah Ta'ala dengan kalimahnya mufrad, tidak menggunakan kalimatul jama'. Fattabi'uni, ini hebatnya. Ikutilah aku, bukan ikutilah kita, bukan ikutilah kami, tapi tandes, ikutilah saya. Yuhibbukumullah, kamu akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila kita mengerti mencintai kepada Allah dengan pintunya adalah Rasulullah, kita pun akan tahu makna apa yang telah diturunkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Kata orang ahli nahwu kalau tidak salah, kalimatul hudan kalimatul masdar. Kalau di masdar mesti memerlukan fa'il. Nah, fa'ilnya siapa? Dari Alkitab? Tidak. Yang dituruni tempatnya, keturun-turunnya dari Alkitab siapa? Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka hudan adalah fa'ilnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan apa? Dari Alkitab la raiba fihi. Akan menafsirkan Quran tanpa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam susah, repot. Jadi kalau kita mau menafsirkan Al-Quran ya adalah harus lewat pintunya. Siapa? Yang pintu yang diturunkan kepadanya adalah baginda Nabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam. Nanti tahu apa yang sebenarnya makna lil muttaqin yang dicontohi oleh siapa? Oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu contoh yang ringan saja. Orang kalau tiap sholat harus ambil air wudhu. Apakah wudhu kita itu hanya mentaati karena perintah, karena fard untuk sholat, dan tidak apakah wudhu kita mencapai batiniahnya atau tidak? Kalau sewudhu kita mencapai batiniah, dunia ini aman. Gak usah yang tinggi-tinggi lah pelajaran ini. Ambil dari air wudhu saja, luar biasa khasiatnya. Apa diantaranya? Ketika kita berkumur sunnah, itu kan wajib. Membasuh tengkuk sunnah, itu bukan sesuatu yang wajib. Membasuh tok orang yang tengkuk niku nah, sing wajib napa dia disiniat loro membah rai. Nah, yang dicuci muka kita ini ada bagian yang walaupun tidak termasuk bagian udwan minar ra'si, tapi udwan minal wajhi, anggota dari kepala muka, termasuk mata, termasuk hidung, termasuk mulut. Ini kena air wudhu nggak kalau diwudhui? Terkena nggak? Terkena. Nah, berapa kali kita wudhu? Setiap hari. Kalau sholatnya 5 waktu, ada yang mudawamatil wudhu, tidak pernah batal wudhu. Walaupun tidak pernah batal wudhu, supaya mendapat pahala kenapa syukur wudhu lagi, walaupun belum batal, untuk menambah pahala syukur wudhu. Itu diantaranya. Nah, kalau kita air wudhu tersebut sampai yang satu wudhu 3 kali basuh muka, berarti kalau 5 wudhu berarti 3 kali 5 alias 15. Satu hari membasuh muka 15 kali. Kalau 1 bulan 15 kali 30 hari, berarti berapa? 450 dibagi 60 berapa? Coba ya 75 itu jam setengah ya. Sholat kita itu kalau nanti dulu bersolat kita itu 5 menit paling lama itu 5 menit. 5 menit per sholat itu ngetop luar biasa. Jadi sholat khusyuk ibu apa ya. Padahal kena percon menjeblok kaget. Ini karena kita khusyuk, makanya kita temenanan berdor juga ya. Itu lah 5 menit sholat itu.
Sholat kita 5 menit kali 5 waktu berarti 25 menit. 25 menit kali 1 bulan berarti 750 menit. 750 menit dibagi 60 berapa? 12 jam setengah. Niku umure nyong setak sing sewulan njalakaken sholat lamun dihitung waktu mung 12 jam setengah sing sebulan. Nah kalau 1 tahun berarti setengah hari, 12 jam setengah berarti kan setengah hari kali 12 mung 6 dina. Umure nyong setahun mung 6 dina sholat. Niki hitungan waktu. Niki belum dipotong masa akil balik. Umpamane nyong kabeh diparing umur ya muga-muga dawa pada jauh umur. Cuma ini hitungan. Umpamane umure 60 dipotong 15 tahun masa akil balik. 45 tahun berarti 6 dina ping 40 5 dina mung 270 dina. Umur swidak tahun diringkes waktu nih kanggo sholat tok mung 270 dina. Liyane kanggo apa? Tuli ajibe njaluk ke surga. 270 dina orang ngajinakan loh. Jadi modalnya 1 juta jaluk batu ini 1 triliun. Ya mumet dosen. Aneh kok. Ini 1 juta. Tapi sholat kita wow itu hitungan waktu banyak yang tidak masuk akal. Tapi karena rahmatnya Allah Ta'ala luar biasa, bisa mengambil rahmatnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala ya sebab dengan amal soleh. Dengan wudhu itu tadi diantaranya syaratnya sholat menggunakan air wudhu. Sholatnya sudah istimewa. Nah kita bertanya wudhunya kembali tadi. Sudah sejauh mana kita menggunakan wudhu tersebut? Itu yang kita tanyakan. Apa hasilnya membasuh muka? Apakah hanya hasil bersih saja mukanya? Kalau orang yang tahu mencapai batiniahnya dalam wudhu mengikuti baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, luar biasa. Semakin tawadhu, rendah hati, tidak egoismenya tidak ada, hatinya ikut bersih luar biasa dengan berkah air wudhu tersebut. Sebab sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam apabila seseorang membasuh air wudhu maka keluar beberapa dosanya dari mukanya. Itu hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu diantaranya. Maka semakin bersih semakin tawadhu, luar biasa. Tidak menonjolkan siapa aku. Penyakit anania itu paling berbahaya, paling repot sendiri penyakit anania. Kalau bahasa sekarang anania ateisme. Dengan barakatul wudhu kita semakin hadap asal. Selain daripada itu, nih mata yang terkena wudhu. Sejauh mana mata kita sudah dibersihkan oleh sebab air wudhu? Kena. Ada filternya atau tidak? Atau suka melihat kejelekan orang lain? Kebenaran ini kekurangan si anu kena modal ya. Ya buja modal apa yang berapa ya. Ini yang mau jadi habis baru rahasianya wong kaya ngomong. Sing diomong akhinal mukmin, sing ngomong akhinal mukmin, akhirnya akhul mukminin ning. Yang kita buka ayatnya saudara mukmin kita. Air wudhu. Tapi kalau kita punya filter, aibnya kancane mukmin. Kanca mukmin di Indonesia itu ada 2 persaudaraan. Yang pertama adalah saudara seagama, sebangsa, setanah air. Dan saudara yang kedua adalah sebangsa, setanah air. Bukai wong Kristen, Buddha, Hindu masa bodoh nyong weruh kae wong Indonesia. Selesai.
Kalau kita melihat Indonesia itu besar, tidak melihat si A, B, C. Itu bangsa kita. Lebih-lebih mukmin. Kita mampu menutupi aibnya saudara-saudara kita mukmin atau tidak, atau kita dengan modal tahu aibnya saudara mukmin kita buka untuk kepentingan. Kita harus tahu di sini orang yang bisa menutupi aibnya saudara mukmin diangkat wali oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan ibadah di kangelan sing tenanan piye nemu rezeki nomplok. Kayak ya siapa yang dilakukan oleh Khatibul Asom. Namanya Syekh Khatibul Asom itu tadinya bukan Asom. Maknanya Asom budak. Ya. Karena apa disebut budak? Ana wong bertamu ning omahe wong lemu ketidur, munggah bal-balan bocor ning sore. Pro. Ngentut kasar wong ngomong. Kayak apa wirane? Ya Allah. Wis tersipu-sipu suara nentutnya gede maning. Lah ini pucet. Khatibul Asom tahu kalau orang itu malu luar biasa. Assalamualaikum. Ora dijawab oleh saya Khatibul Asom. Assalamualaikum. Sampai keras. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Si ibu itu tadi langsung mukanya merah. Alhamdulillah. Apa? Berarti nyong mau ngentuk seruk ya rakrumu, sebab nyong gembor kayak gue. Nyong rakrumu. Maka dijuluki Khatibul Asom. Budak kayak ini. Budaknya bakal sehat Khatib tidak betuli, tidak budak. Nyong kagak nutupi saudaramu, men itu hebatnya. Supaya benar jawiran primen, orang wiran gue didol, gue mencari keuntungan. Nah inilah niku barakah saking napa nih mata bisa menutupi, sekali lagi kita omongkan, bisa nutupi aib kancah mukmin, aib bangsa. Yang kedua, mata ini, telinga juga kena air wudhu jadi syarat ngubah kuping, anggota minal udhuan. Punya filter beli kupingnya aja ngurung sing kanak cus mana sing kurung kanak cus meneh. Seneng lah meninggal umat itu pecah belah, seneng kalau melihat bangsa ini pecah belah. Itulah jaga filter ini. Kenapa walih lebih-lebih akan menghadapi 24. Pilihan boleh beda, partai boleh beda, bendera partai boleh beda. Ingat, sebesar apapun partai, Indonesia lebih besar. Betul? Nah, silakan bendera partai sepirang-pirang, oh apa-apa partai kan ngajeng demokrasi. Tapi ingat, merah putih cuma andai kata merah putih diganti, rela atau tidak? Tidak. Bangsa semua urip karena ini duit nasionalisme sih kuat temenan. Kayak niku loh. Nah, niku kuping saged dadi filter. Apa zaman saiki anak berita sengaja kan goyah. Aja. Nah, kita jangan terpancing dengan masalah hoax dan lain sebagainya yang berakibat mecah belah umat, mecah belah bangsa. Niku pengin apa mana mau ahli toreko, wis mau ahli toreko melu Naqsyabandiyah atau melu toreko Jami'ul Badan dikir. Nah, kupingnya melu dikir illallah la illallah. Ya. Terus bagaimana di toreko bukan sekadar nyong masuk toreko. Tarekat napa, tarekat niki boleh luar biasa. Tapi tarekat itu bisa mewarnai batiniahnya tidak. Batiniah ini tempatnya segala macam-macam penyakit. Takabur gone ati, sombong gone ati, rumang salim dewek gone ati, rumang bener dewek gone ati, hasud dengki kabeh gone dan ati. Kapan bersihane? Kon wudu bendina bersih raine, kupingnya, matane, cangkeme sapi turute dibersih. Lah kapan bersih hatine? Kanggo bersih hati ini satu, napa? Ala bidzikrillah tatma'innul qulub, bersihkan hati. Di samping kita zikir dalam tarekah la ilaha illallah
la ilaha illallah. Rumangsa dipersani dipidanakan dening Allah Ta'ala, rumangsa dirungu, rumangsa didengarkan oleh Allah Ta'ala. Kalau merasa dilihat oleh Allah Ta'ala, didengarkan oleh Allah Ta'ala, karena berkat zikir, lisannya pun sudah terlatih zikir, lisan nganggo kelambi dan sebagainya. Kalau sudah biasa ikut sunnah kanjeng Nabi nganggo kelambi, tangan dingin, ujul yang jiwa, lisan pun sama, biasa dilatih la ilaha illallah, dilatih subhanallah, sholawat dan lain sebagainya. Pelaku orang yang sandal kepijak untung rokok panasnya kayak apa, tapi kebiasaan zikir, kebiasaan tasbih, begitu mencop panas subhanallah, mangan mesti nikmati, ya Allah, alhamdulillah dibarengi nikmat gimana, alhamdulillah betulnya. Tapi sing kebiasaan ini ngon-ngon sikil papat, kebiasaan, atau lain kata dari itu dancuk memang. Ya keluarnya dancuk, sudah kebiasaan kalimat yang tidak baik. Tapi coba biasa sholawat Nabi, belajar tasbih, insya Allah karena sudah terlatih. Nah itulah, telinga ini juga sama, peranan bagaimana kita dilatih enggak. Mulut kita juga sama, kita berbicara tidak menyakiti antar mukmin, akhul mukmin, al muslim, akhul muslim. Kita tidak menyakiti sebangsa setanah air. Bagaimana kita menjaga tutur lisan? Aman dunia ini, tidak repot. Maka dari itu inilah perlunya kita selalu bercermin kepada baginda Nabi Sallallahu Taala Alaihi Wasallam. Bila mana kita selalu bertasbih kepada Allah, berzikir kepada Allah, bersolawat kepada Nabi Sallallahu Taala Alaihi Wasallam, kita akan tahu begitu hebatnya wudhu itu baru wudhu, belum lain-lainnya. Maka dari itu akan menambahkan kecintaan kita kepada Rasulullah. Sudah cintanya kepada Rasulullah luar biasa, cintanya kepada para ulama, para habaib, para aulia luar biasa, tambah semakin kuat imannya. Itulah sebab terakhir Rasulullah sabda, kadar bobot iman seseorang adalah tergantung kecintaannya kepada aku. Ning cintane karo Kanjeng Nabi temenanan, imannya semakin kuat. Lamun cintane karo Kanjeng Nabi ngambang, ya minal ngambangin. Makanya cinta kepada Rasulullah temenanan, imannya semakin kuat. Dengan apa? Dengan mendengarkan pengajian maulid, mengikuti maulidin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa dikira nyong-nyong kabeh lamun selawat, apalagi kalau mahalul qiyam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Kalimat mukhottab kepada alaika. Kita kayak contoh sih gampang ya, ngomong dulurin yang cewek, ya pulang, ya tambahin ya, sopan boten ngoten iki. Boten. Ya kita nanya. Mestinya ini ngadep-adepan. Jadi kalimat mukhottab ngumpuli kuwe. Seolah-olah Kanjeng Nabi kayak hadir dan ngajeni. Namun bisa selawat kayak niku luar biasa. Selalu kita assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Ya waktu baca selawat, salawatullah wa malaikatihi wa anbiya'ihi wa rusulihi wa jami'i khalqihi alaika wa alaikumussalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Langsung Kanjeng Nabi biasa terlatih. Dan waktu kita mahalul qiyam, kita merasa bahwa Rasulullah seperti di depan kita. Kalau sudah kita merasa Kanjeng Nabi selalu di depan kita, ya luar biasa, terlatih. Demikianlah. Makanya kadar bobot iman seseorang adalah tergantung kecintaannya nyong jalur Kanjeng Nabi kayak itu. Tapi ada kalanya oknum-oknum memanfaatkan hadits niku wau dibalik maknanya. Kalau mau kayak apa nih? Nggembosi imane wong Islam khususnya dan umat beragama pada umumnya, jauhkan kecintaan umat
jauhkan kepercayaannya kepada pemerintah, bikin hoax dan lain-lain dan sebagainya, supaya tidak percaya kepada pemerintah. Cari segala kesalahan apapun, urbi nanti kepada TNI-nya, kepada Polri-nya, kepada sesama kita, gebosi terus dan begitu. Nanti bangsa ini mudah, pemerintah ini mudah dihancurkan. Baik bangsaku yang kubanggakan, relakah negerimu terpecah belah? Jawaban keras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.